Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mucil TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa lagi di podcast kesayangan kita, yaitu Dialog Ramadan. Ya, kali ini di episode 2 ini bersama saya Nisa bukan Sabian, dan akan ditemani dengan pakar sejarah Islam kita yang kita datangkan dari dari negara selatan, negeri air ya. Ya kan, selatan kan air ya, pantai ya. Nah, siapa? Ya, ini dia, Ustadz Eko Haryanto, MSI, benar? Benar. Betul sekali. Salam dulu Bapak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mucil TV. Baik, oke. Kali ini ya Pak Eko ya. Pak Eko atau Ustadz Eko ini enaknya Us aja ya. Us Eko, sekarang kan kemarin ya, kemarin 17 Ramadan ya. 17 Ramadan itu dikenal dengan yang namanya Nuzulul Quran. Ya. Nah, kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol nih Pak tentang Nuzulul Quran. Sebenarnya ada hubungan apa sih Pak antara Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar? Ya. Yang pasti jawabannya bukan hubungannya baik-baik saja ya. Oh iya. Iya. Karena kan itu jawaban yang singkat padat. Ya, jadi kita semua tahu sejarah turunnya Al-Quran, itu disebut juga malam Nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran dengan cara diangsur-angsur ya Mbak ya, dengan bertahap. Nyicil dan ya Pak ya? Nyicil, tidak sekaligus satu buku atau satu mushaf diturunkan Allah, tidak, tetapi nyicil. Dan dalam perjalanannya yang panjang, nanti memakan waktu yang sangat panjang, 20 tahun lebih ya kan gitu. Sekitar 20 tahun waktunya. Lama juga. Ya, dan yang surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada malam 17 Ramadan. Ya, dan tanggal 17 Ramadan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu bukan 10 hari atau ya 10 hari terakhir itu bukan, tetapi sudah ketika turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran itu sudah disebut malam Lailatul Qadar juga. Jadi inilah sejarahnya bahwa Nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu dimulai dari malam 17 Ramadan itu. Malam turunnya Al-Quran itu, seperti itu. Oh gitu. Nah, pas turunnya Al-Quran ayat pertama ini ya, ini kira-kira Nabi Muhammad itu tuh pas usia berapa ya, Us? Ya, usia Nabi Muhammad ketika itu dalam catatan sejarah itu 40 tahun, dan itu kan berada di sebuah tempat, di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Di situ Nabi bertahanus, berdiam diri selama beberapa malam sebenarnya. Dan itu malam yang ketiga kalau nggak salah itu ya, dalam literatur yang saya baca, itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan disitulah Nabi, kalau istilah orang yang kuliah itu diwisuda ya, diwisuda, mendapatkan ijazah menjadi Nabi. Dan di situ ayat pertama turun, dan Nabi ketika itu berusianya 40 tahun. Wah, 40 tahun. Kalau usia Ustadz Eko? Yang mendekati beberapa tahun lagi. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, jangan dibayangkan kira-kira seperti saya usia tampangnya jangan beda. Lebih ganteng Nabi Muhammad. Oh iya, memang dong. Oke, kalau begitu kan mesti nih ya, Nuzul Quran kan malam yang mulia. Apa sih keistimewaannya Nuzul Quran? Keutamaannya? Ya, keutamaannya bahwa pertama ya jelas Allah menurunkan Al-Quran, kan itu yang pertama ya. Yang kedua, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ketika itu bertepatan tanggal itu, di mana pada malam Lailatul Qadar itu kan Allah bakal mewujudkan doa-doa kita. Jadi silakan kita berdoa sebanyak-banyaknya sesuai keinginan kita, apa yang ingin kita sampaikan.
Ini kita berdoa ketika malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau dikatakan mulai malam 17 Ramadan sampai nanti malam terakhir Ramadan, dimanfaatkan malam itu. Jadi ketika misalnya Mbak Nisa bukan Sabian ini belum menemukan jodohnya, maka berdoalah untuk memperoleh jodoh segera. Amin. Ya, apalagi kan di bulan baik, malam yang baik disegerakan. Apalagi sekarang kan lagi menempuh pendidikan pasca, disegerakan lulus, ketemu jodohnya, nanti selesai Ramadan langsung ijab kabul kan. Gitu ya. Iya. Ya Allah, saya jadi malu. Makasih loh, Us. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Us. Nah, nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Sebenarnya apa hukumnya memperingati nuzulul Quran? Iya. Hukum secara syariah, secara fikih, ya, tidak ada hukum yang mengatakan sunnah wajib itu nggak ada, tapi itu boleh, mubah ya berarti, boleh dan bagus kan itu, boleh mubah yang bagus, kan? Boleh yang kita dituntut untuk bisa mengetahui, apalagi kan gini, sejarah kehidupan bangsa kita ini kan sudah mulai ditutup-tutupi misalnya. Kan ada sejarah masuknya Islam, ada beberapa periode gitu. Sejarah Wali Songo aja ada beberapa periode sebenarnya. Jadi kan kita diminta untuk mengetahui bahwa ini loh ya, bahwa pada malam 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an, walaupun ini nanti kita peringati setiap tahunnya. Tapi nggak ada salahnya untuk apa? Memunculkan rasa kita bahwa kita punya kitab suci, kita punya kitab yang ini adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini adalah kitab sebagai kitab penutup di antara kitab-kitab sebelumnya, kan itu. Sehingga ini adalah penyempurna kitab-kitab yang dahulu, dan Al-Quran itu sesuai dengan kehidupan zamannya. Jadi Al-Quran itu dimanapun saja nanti kita berada, zaman apapun itu Al-Quran sudah ada. Kan itu. Ada ayat Al-Quran di situ yang sudah mengatakan itu. Tinggal kita mengkaji lebih lanjut, bukan hanya menafsirkan, tetapi mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya menerjemahkan, tetapi kita juga menjalankan kehidupan ini sesuai dengan perintah Al-Quran itu. Seperti itu. Oh, Masya Allah sekali. Panjang ya? Panjang sekali. Tapi ya dapat ilmu lah ya. Terakhir nih, Us. Nuzul Quran kan ada hubungannya dengan wahyu pertama. Iya. Nah, apa hubungannya wahyu pertama dengan kehidupan manusia? Iya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada ayat 1 Allah mengatakan Iqra. Apa artinya? Para penterjemah mufasir mengatakan bacalah. Apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhan. Nama Tuhan berapa? Yang kita ketahui nama Tuhan ada 99 Asmaul Husna. Tetapi kita disuruh baca apa? Baca apa saja. Baca ilmu pengetahuan, baca kehidupan kita, baca di sekitar fenomena yang terjadi di sekitar kita. Al-Quran itu juga memuat fenomena-fenomena yang ada. Kan itu. Satu contoh saya ambil misalnya surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman itu ada banyak fenomena-fenomena alam di situ tersimpan. Apa? Marjan. Ada tentang lautan, dua lautan yang bertemu menjadi satu. Lautan di lautan ada air tawar dan air asin. Laut itu kan asin ya tentunya, tetapi menjadi satu dan tidak bercampur. Nah, itu kan fenomena alam, tapi di Al-Quran sudah ada. Ini jadi perintah Al-Quran dalam kehidupan manusia disuruh belajar, disuruh banyak membaca, disuruh memanfaatkan hidupnya untuk apa? Kemaslahatan manusia yang lainnya. Ya, jadi terkadang orang yang pintar justru merugikan orang lain, tetapi paling tidak orang yang pintar tentunya bisa memaslahatkan kehidupan orang lain dan orang sekitarnya. Tuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya, Us.
tambahan ilmu. Dan tadi pesan, kita harus belajar terus. Jadi belajar itu jangan pas di sekolah aja, pokoknya terus sampai tua itu harus belajar terus ya Pak ya? Iya, tidak ada batas waktunya. Oke. Ya, hadisnya kan mengatakan mulai dari dalam buaya, artinya ketika manusia dalam gendongan sampai menuju ke liang lahat kan itu. Menjelang sakaratul maut itu kan masih belajar kan itu. Kalau bisa kan seperti itu. Iya. Oke, sip Bapak. Wah, tapi tadi sempat mendengar kata marjan nih ya. Aduh ya ampun, semoga tidak semoga tidak tergoda ya puasa Sobat Mucil TV ya itu kan. bukan iklan loh ya. Oh iya, benar-benar iklan. bukan. Tapi dalam Al-Qur'an ada. Oke, sip. Baik Us, mungkin itu saja podcast kali ini Terima ya kan. kasih. Kita lanjutkan podcast selanjutnya besok dengan entah tidak tahu siapa. Pokoknya tunggu saja, oke? Baiklah kalau begitu, karena waktu kita sudah habis, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Eko pada hari ini ya kan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa diamalkan begitu. Baik Sobat Mucil TV, mungkin itu saja dari saya, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Albir manitaqo fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.